Oke, halo selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dan hari ini saya akan menjelaskan materi lanjutan yaitu tentang jenis dan proses terbentuknya tanah. Oke, untuk itu langsung kalian simak saja. Oke, baik anak-anak semuanya, untuk jenis tanah ya, sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tanah itu terbentuk dari proses pelapukan batuan ya. Batu yang lapuk maka dia akan lama-kelamaan akan berubah bentuk menjadi tanah. Nah, tanah terdiri dari beberapa faktor pembentuk. Yang pertama adalah bahan induk, ya kan? Bahan induk adalah batuan penyusunnya apa. Lalu yang kedua adalah ada cuaca atau iklim ya, cuaca panas, hujan, ya kan, dingin dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi proses pelapukan. Lalu ada juga iklim juga mempengaruhi ya. Terus ada waktu juga mempengaruhi proses terbentuknya tanah. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tanah podzol atau andosol, lalu tanah latrit, tanah humus, tanah vulkanis, padas, tanah endapan atau aluvial, tanah terra-rosa atau mediteran, tanah mergel, marbalit, tanah kapur, pasir, dan gambut. Tapi tidak akan semua saya bahas nak, jadi hanya beberapa yang saya bahas. Yang akan saya bahas adalah yang poin 4, tanah vulkanis ya. Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari partikel atau material yang dikeluarkan oleh gunung api. Jadi material-material yang dikeluarkan oleh gunung api itu membentuk lapisan tanah vulkanis. Dan tanah vulkanis ini dia sifatnya subur ya, cocok untuk pertanian dan perkebunan karena dia mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanah vulkanis dan persebarannya sepanjang Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, yaitu tanahnya tanah vulkanis. Kalimantan tidak karena di sana tidak ada gunung api. Lalu yang selanjutnya akan saya bahas adalah yang poin 6, tanah endapan atau aluvial. Tanah endapan atau aluvial adalah tanah yang disebabkan karena sedimentasi sungai. Ya, dan karena sedimentasi sungai ini atau tanah aluvial ini adalah tanah yang subur juga. Tanah yang subur karena dia membawa material atau partikel dari daerah hulu, daerah atas terbawa oleh sungai dan terendapkan di hilir sungai atau di muara sungai. Ya, dan dia sifatnya kayak akan air, ya kan, dan membawa banyak material yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan yang cocok adalah untuk daerah persawahan karena dia jumlah airnya cukup banyak. Lalu tanah terra-rosa dan tanah kapur ini sebenarnya sama ya. Mediteran dan kapur adalah sama-sama tanah dari kapur ya. Dan tanah kapur itu adalah tanah yang tandus ya dan keras dan airnya sedikit. Makanya dari itu yang cocok tanamannya adalah jati dan palawija. Itu cocok di daerah kapur ataupun mediteran. Ya, dan tanah mediteran atau kapur ini dia terbentuk karena endapan dari hewan laut atau terumbu karang ya, yang terangkat dan dia membentuk tanah kapur. Dan tanah kapur ini biasanya dia memiliki potensi untuk industri semen ya, karena industri semen itu membutuhkan bahan dasar kapur. Lalu yang terakhir adalah tanah gambut. Tanah gambut adalah tanah yang terbentuk karena endapan dari akar ataupun vegetasi yang sudah mati. Ya, tanah gambut ini banyak terdapat di Kalimantan, ya kan, dan tanah gambut ini cocok untuk tanaman kelapa sawit. Dan tanah gambut ini mudah terbakar karena ketika musim kemarau, ya kan, ketika musim kemarau suhu panas, sinar matahari sangat terik dan otomatis bisa membakar tanah gambut tersebut karena dia tersusun atas akar ataupun pelapukan dari atau vegetasi yang sudah mati. Lanjut. Selanjutnya adalah horizon, ya, horizon tanah. Horizon tanah itu ada horizon O, A, E, B, C, dan R. Horizon O ini adalah horizon yang paling atas, ya. Horizon O ini adalah horizon atau di bagian topsoil, ya. Topsoil itu tanah yang paling bagus. Dan dia memiliki kandungan organik yang bagus, memiliki unsur hara yang bagus dan tanah mengandung mineral yang cukup tinggi. Dan tanah yang horizon O ini sangat cocok untuk media tanam, ya kan. Lalu horizon A ini di bawahnya ini campuran organik dan bahan mineral yang merupakan horizon yang mengalami pencucian karena sudah terjadi pencucian oleh air hujan. Horizon B di bawahnya lagi, ya kan. Ya, terus horizon C dan horizon R. Horizon R ini adalah batuan induknya. Selanjutnya profil tanah. Profil tanah ini adalah
kumpulan atau komponen dari tanah yang terdiri dari mineral, bahan organik, air, dan udara. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi di horizon tanah ada top soil, ini yang paling atas, ya. Lalu yang kedua adalah subsoil, ini lapisan bawah, ini tanah tapi tidak subur. Lalu yang regolith atau batuan induk. Lalu tekstur tanah adalah halus atau kasarnya dari partikel tanah, ya. Nah, terdiri dari clay atau liat, sand atau pasir, dan silt atau debu. Jadi tanah ini pasti memiliki 3 unsur ini. Lalu ada permeabilitas, ini adalah kemampuan tanah untuk menyerap air melalui pori-pori tanah, ya, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal. Besar kecilnya permeabilitas sangat dipengaruhi tekstur tanah. Makin kasar tekstur tanah, maka semakin besar permeabilitasnya. Semakin halus tanah, maka semakin kecil permeabilitasnya. Lalu ada kapasitas tanah. Kapasitas tanah adalah yaitu kemampuan tanah untuk menyimpan air. Tanah yang teksturnya halus, kapasitasnya tinggi, permeabilitasnya pasti rendah, ya kan? Sebaliknya, tanah yang teksturnya kasar, permeabilitasnya tinggi, tapi kapasitasnya rendah. Lalu ada volume tanah, adalah kedalaman atau volume tanah menunjukkan ketebalan tanah yang diukur dari permukaan sampai ke batuan induk. Nah, selanjutnya ada kesuburan tanah atau tanah yang tidak subur, ada ciri-cirinya. Yang pertama, tanah yang subur adalah struktur tanahnya gembur, yaitu partikel atau butir-butir tanahnya renggang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, ini kondisi tanahnya yang subur, ya, gembur. Lalu air yang terkandung dalam tanah itu cukup banyak, ya, yang sebagai fungsi untuk melarutkan kadar garam ketika turun hujan. Lalu kandungan hara yang banyak merupakan bahan makanan untuk tumbuhan. Jadi ini ya 3 ciri-ciri tanah yang subur. Lalu tanah yang tidak subur ada struktur tanahnya padat, butir-butir tanahnya terlalu rapat, dan jumlah air yang terkandung di dalamnya tanah sedikit. Keras nih ya, tanah keras ini termasuk tanah yang kurang subur. Lalu ada beberapa usaha yang digunakan untuk menyuburkan tanah, ada pemupukan, irigasi, penghutanan atau reboisasi, dan terasering, pengolahan tanah miring. Lalu ada pelestarian tanah, ya, ini pelestarian tanah dengan pemeliharaan hutan, penggunaan pupuk kimia, penanaman secara bergilir, pendaur ulang sampah plastik, pengelolaan tanah yang baik. Lalu ada usaha-usaha untuk melindungi tanah agar tidak terjadi erosi, ada penanaman tanah gundul, ya kan, tanah kasih tanaman, penanaman tanah terbuka dengan rumput, pembuatan saluran air, perbaikan cara pengelolaan air, pemberian pupuk, ya kan, pembuatan teras atau teras ring, dan crop rotation atau merotasi tanamannya adalah usaha untuk mencegah tanah agar tidak erosi. Oke, mungkin cukup itu materi tentang jenis tanah, ya, dan nanti akan saya berikan videonya ke Google Classroom ke kalian dan akan saya berikan penugasannya, ya. Terima kasih dan selamat pagi.